Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Jamaah salat subuh di Masjid Sunan Giri, semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari segala bencana termasuk wabah yang sekarang mulai mengganas lagi. Tapi wabah ini nggak usah terlalu dibahas, nggarai kegeeran, nanti nggak pulang-pulang dia. Istilah yang berlaku hari ini adalah PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, bukan kegiatan jamaah, bukan PPKJ, ya. Istilahnya PPKM, bukan PPKJ. Nggak ada tempat sebersih dan sehat masjid. Jadi mari kegiatan ini tetap kita lakukan dengan tentunya memperhatikan apa itu aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita tidak usah menentang pemerintah. Kita laksanakan kehidupan ini dengan 3 dasar. 1, cinta kepada masyarakat, cinta kepada sesama. 2, taat kepada pemerintah. Dan yang ketiga, iman yang mantap kepada Allah. Udah 3 itu aja. Kita ikuti juga PPKM ini dengan itu, dengan dasar cinta kepada masyarakat. Tetap memakai masker. Kalau saya bicarakan jauh, nanti ini diganti aja Pak, nggak nyampe ke sana. Tetap memakai masker dengan dasar cinta kepada sesama. Kalau yang dari luar membawa penyakit semoga tidak masuk ke kita. Kalau kita membawa penyakit semoga tidak keluar ke itu. Filosofinya pakai masker. Tapi ya jangan sekedar pakai masker zahiron, tapi yang perlu lagi adalah masker batinan, masker dari dalam diri kita. Jangan sembarang bicara, jangan bohong. Lebih-lebih kalau yang pemegang kebijakan itu seperti doanya Ustadz itu tadi loh, jangan sampai jadi orang munafik. Apa tadi yang dibaca, bagus banget doanya tadi. Jangan punya lisan yang bohong. Kemudian taat kepada pemerintah. Apapun kegiatan di dalam negeri Indonesia ya harus taat pada pemerintah Indonesia. Kita di Indonesia punya aturan, ketika masuk ke Arab Saudi ya harus mengikuti aturan Arab Saudi. Itu wa ulul amri minkum. Dan yang tidak boleh kendor juga adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada di dalam praktek kehidupan kita ini logika 50%, agama 50% tidak ada. Logika 100%, agama 100%. Harus begitu. Itu namanya mengamalkan rukuk. Nah, sejajar antara kepala dan hati, rukuk. Kita kembali ke sana. Berita tentang orang meninggal belakangan semakin luar biasa. Ada saudara kita juga termasuk Pak Waras ya. Saya baca di grupnya telat jadinya. Seandainya saya kejar ke sini juga tidak terkejar. Kita doakan semoga beliau husnul khotimah. Beliau orang baik, saya pasti kehilangan sebab biasanya bareng-bareng nyapu di belakang ini, terus saya dikasih. Kalau panggil saya Pak Karno, ini saya kasih apa namanya, wedang pokak dari Butopo. Saya pasti kehilangan.
Lebih-lebih tentang suaranya yang menggelegar ya. Orang dengan suara seperti Pak Waras itu kalau adzan sejatinya tidak perlu lagi pakai tekanan. Seperti siapa yang biasa ngimami maghrib, yang dari Riau siapa? Mas siapa? Mas ya, beliau suaranya tinggi, jadi enak punya suara tinggi itu. Kalau membaca tidak perlu ditekan lagi, udah cukup. Umpama adzan cukup Allah itu udah tinggi. Kalau ditekan lagi nanti menjadi ini terlalu kenceng gitu. Enak itu suaranya. Pak Waras juga begitu. Adzannya mestinya tidak perlu ditekan lagi, udah kenceng suaranya. Nah, kita doakan semoga beliau bahagia di sana ya, lebih bahagia hidupnya daripada waktu di dunia. Kalau berbicara tentang kematian, kalau kita berbicara masalah kematian itu sejatinya bukan kematian itu bukan problem. Kematian bukan problem, bukan masalah kematian itu. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang punya nafas pasti diakhiri atau pasti mengalami kematian. Mati itu ibarat satu pintu yang pasti kita akan masuk ke pintu itu. Pasti. Problemnya adalah, nah ini, satu, setelah kita mati itu, apa yang kita tinggalkan? Itu PR kita. Setelah kita mati, apa yang kita tinggalkan? Yang kedua, setelah mati, bagaimana nasib kita? Karena sebagai orang yang beriman, ada perjalanan setelah kehidupan di dunia ini. Ada perjalanan lanjutan setelah perjalanan kehidupan di dunia. Jadi dua ini, apa yang kita tinggalkan dan bagaimana nasib kita setelah kematian. Kalau kita buka-buka surat Al-Baqarah kalau tidak salah 132 133, itu kan di sana dicontohkan Nabi Ibrahim menjelang wafat. Wahai anak-anakku, Allah telah memilihkan untukmu agama yang benar. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dia PR-nya itu disampaikan sebelum beliau meninggal. Jangan pernah sampean meninggal dalam kondisi tidak Islam, dalam kondisi tidak muslim. Wa antum muslimun, istilah yang dipakai itu muslim. Karena banyak orang Islam tidak muslim. Ya. Orang Islam tidak muslim. Saya ulang lagi dan sering ini diulas. Nabi kalau ditanya apakah Islam itu, jawabannya Islam adalah bersyahadat, ya. Kemudian sholat, puasa, zakat, haji, itu Islam. Orang kalau melakukan 5 ini ya Islam. Tapi Nabi kalau ditanya siapakah orang muslim itu ya Rasulullah, jawaban Nabi, mengapa tidak? Orang muslim adalah orang yang telah bersyahadat, orang yang telah sholat, orang yang telah puasa, orang yang telah zakat, orang yang telah haji. Nabi tidak menjawab seperti itu. Tapi Nabi menjawab orang muslim adalah orang yang semangat hidupnya tidak ingin melukai di antara sesama. Itu muslim. Jawabannya, karena Nabi ketika ditanya siapakah Islam dan siapakah muslim, jawabannya beda, sepertinya beda, tapi hakikatnya antara Islam dan muslim itu istilahnya sama dengan kalau Islam itu wasjud dan kalau muslim itu waqtarib. Wasjud, bersujudlah, waqtarib, dan mendekatlah kepada Allah. Supaya bisa sujud dengan benar, supaya bisa mendekat Allah dengan benar, modal awalnya iqra
Rabbik, membaca dengan nama Tuhan. Tidak hanya sekedar membaca, tapi membaca dengan nama Tuhan. Sinau, ngaji dengan nama Tuhan. Ngaji kalau tidak dengan nama Tuhan, ya sekedar bikin kegiatan. Ada maulid, ada Isra Mi'raj, ada PHBI, wow, sekedar ada kegiatan. Tapi kalau Bismi Rabbik bukan itu. Kita ngaji ini untuk menunjukkan kepada Allah bahwa kita ini bukan termasuk golongan orang-orang yang sombong. Itu untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah, betapa luasnya ilmu Allah. Ngaji pas Iqra bismi rabbik. Nanti kalau itu yang niatnya, maka insya Allah bisa sujud. Sujud yang benar akan membawa kita ke waqtarib, mendekat kepada Allah. Salah satu bukti bahwa kita mendekat kepada Allah, ilmu kita semakin mentes, akan semakin seperti padi, semakin dungkluk. Padi kalau semakin baru nongol kan begini. Orang-orang juga biasanya kalau baru kenal Islam itu kan kenceng begini. Ya, baru kenal hadis 3 gitu udah kenceng begini. Tapi kalau sudah tinggi ilmunya akan semakin merunduk dan tidak kenceng, lunak. Sing penting ojo gampangke. Ada PPKM, nggak usah takut. Tapi juga jangan sembrono. Ada wabah seperti ini, wala tahinu. Jangan lemprek. Yo ya apa ya Allah, ini kok mengganas begini, ngelemprek. Gak bikin kegiatan, sembunyi di kamar gitu. Ya, selamat datang saudara saya Pak Yuda. Saya kehilangan sampean beberapa hari. Jangan sakit lagi ya. Orang baik gak boleh sakit. Wala tahinu, jangan ngelemprek. Ada musibah, ada koran seperti ini. Wala tahinu, jangan ngelemprek. Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Wa antumul a'laun, padahal sampean semua adalah orang-orang yang sudah diangkat derajatnya. Wa antumul a'laun. Tanda-tanda atau syarat untuk bisa diangkat derajatnya adalah in kuntum apa? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum. Nah, kalau kita beriman, insya Allah diangkat derajatnya. Kalau diangkat derajatnya, insya Allah tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan. Maka tidak perlu takut. Ustaz Rauf, Yai Rauf, kebetulan saya kosong, tidak ada jadwal khutbah, saya ikut Jumatan di sini. Beliau khutbahnya intinya mengingatkan bahwa kematian itu makhluk. Wabah juga makhluk, semuanya makhluk, dan semuanya tidak perlu kita takuti. Yang perlu kita takuti hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Dan kalau Yai Rauf rutinanya ngisi fikih, saya tak kembali ke Nasoihul Ibad. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali. Allahumma shalli ala Muhammad